Hai teman-teman, welcome to Ryugo Gaming. Dan hari ini teman-teman, aku akan memberikan pendapatku tentang hasil drawing Piala Dunia 2022 kemarin ya, yang sudah berlangsung kemarin. Sekarang sudah ada grupnya. Nah, jadi gini, sebelum itu kalian coba lihat dulu aja, ini dia grupnya teman-teman ya. Sudah semua dari grup A sampai grup H. Oke ya, jadi gini ya, sebetulnya nanti akan berikan pendapatku, plus nanti mungkin sedikit prediksi kasar lah, istilah prediksi awal lah. Soalnya gini ya, kenapa kok aku sebetulnya prediksi kasar? Soalnya menurutku ini belum bisa betul-betul diprediksi. Soalnya yang pertama, kalian bisa lihat sendiri itu masih ada negara-negara yang belum fix ya, belum fix lolos. Ada 3 slot kan, itu di grup B itu ada antara Wales, Ukraina atau Skotlandia. Terus di grup D itu masih ada antara Peru atau Australia atau Uni Emirat Arab. Di grup E masih ada Costa Rica atau Selandia Baru. Jadi kan siapa yang lolos itu peta persaingannya akan berubah seperti itu ya. Nah, pertama faktor itu. Kedua, faktor ini kan masih lumayan panjang teman-teman. Jadi istilahnya ini kan sekarang memang lumayan sudah bulan April sekarang ya. Dan itu masih November nanti. Ya istilahnya itu masih bisa cedera pemain. Jadi cedera pemain menjelang Piala Dunia itu pasti sesuatu hal yang cukup menghantui. Baik menghantui si negara maupun menghantui para pemain. Nah, dan itu biasanya tuh pasti terjadi, pasti ada aja lah pemain bintang yang nggak ikut karena cedera di setiap edisi Piala Dunia. Nah, itu kan kita nggak tahu lagi. Misalkan mendekati ini bulan-bulan Oktober, September, Oktober ada pemain besar yang cedera, itu pasti akan merubah peta kekuatan. Misal aja contoh misalkan, bulan Oktober atau September Mbappe cedera. Nah, kan pasti merubah peta kekuatan Perancis. Deschamps pasti harus mencari pemain lain pengganti Mbappe, contoh aja seperti itu. Nah, jadinya makanya kan kalau sekarang nggak bisa diprediksi dulu. Tapi nanti aku tetap akan mencoba memprediksi awal aja. Tapi nanti akan aku update lagi teman-teman ya, menjelang kalau skuadnya sudah fix, setiap negara sudah mengumumkan skuad finalnya akan dibawa lah, itu nanti mungkin akan melakukan prediksi ulang lagi, update prediksi seperti itu ya. Oke ya. Dan gini, sebelum itu kembali lagi ya, ini hanyalah sebuah prediksi teman-teman ya, jadi no baper-baper ya. Jadi istilahnya itu setiap orang itu berhak menyampaikan prediksinya. Setiap orang prediksinya beda-beda dan sah-sah aja. Mau misalkan yang juara siapapun sah-sah aja gitu. Karena kan setiap orang pasti punya jagoan sendiri-sendiri, setiap orang punya cara pandang sendiri-sendiri. Jadi menurutku kembali lagi ya, ini no baper-baper ya. Jadi ini menurutku aku juga nanti memprediksi betul-betul ya, itu prediksiku seperti itu. Jadi ya udahlah ya, kita mulai teman-teman ya. Oke. Jadi pertama ya, menurutku Piala Dunia kali ini menurutku bakalan cukup seru. Walaupun tetap ya ada yang nggak sempurna lah. Ya setiap hal tuh pasti nggak ada hal yang betul-betul 100% sempurna. Jadi tetap ada yang nggak sempurna. Jadi gini, serunya kenapa? Karena menurutku banyak negara besar yang lolos. Lumayan banyak. Nggak cuma negara-negara yang betul-betul besar kayak Argentina, Brasil, Belanda, Jerman, itu semua. Tapi juga negara-negara yang kelas 2 pun itu juga lumayan besar-besar. Sedikit kejutan yang terjadi di sini ya. Mungkin kejutan terbesar mungkin hanya di Kanada kali ya. Kanada itu kayak negara yang dulu terakhir kali lolos di tahun 86 ya. Dan sudah nggak pernah lolos lagi. Biasanya langganannya Amerika Utara lebih ke Costa Rica, kadang Honduras, kadang Jamaika seperti itu. Dan ini Kanada untuk pertama kalinya lolos lagi. Itu mungkin kejutan di situ. Tapi lainnya mungkin negara-negara besar lolos semua. Baik yang ya kasta kedua pun. Contohnya kayak yang negara kedua di Eropa, misalkan contohnya kayak Swiss juga lolos, Denmark lolos, Kroasia, terus juga ada negara-negara seperti Serbia itu lolos semua. Jadi menurutku cukup bagus. Terus kayak di Asia itu juga bagus ya. Kita lihat negara-negara besar semua lolos. Saudi Arabia, Iran, Jepang, Korea Selatan, dan mungkin Australia masih bisa lolos juga. Jadi negara besar semua, nggak ada negara kejutan. Nah, cuman saya kembali lagi ya, menurutku yang nggak sempurna itu ya kalian tahu sendiri, Italia nggak lolos itu pasti ya mengurangi tingkat ya mungkin nggak yang mengurangi secara signifikan, tapi pastinya ada yang hilang lah dengan nggak lolosnya ke Italia. Itu pasti ada sedikit bagian yang hilang gitu tuh loh.
Terus termasuk Amerika Selatan tuh. Negara-negara di Amerika Selatan juga ada yang disayangkan untuk nggak lolos. Contohnya kayak Kolombia atau Chile. Itu sebetulnya kalau antara salah satu dan antara mereka lolos itu bakalan lebih seru. Contoh misalkan nih, grupnya Ekuador, sorry, bukan mengecilkan Ekuador, tapi misalkan Ekuador digantikan oleh Chile atau Kolombia, itu pasti bakal lebih seru. Soalnya kan istilahnya nama-nama besar lebih di sana. Kita tahu kayak Chile punya nama-nama besar seperti kayak ada Vidal, ada Alexis Sanchez, terus di Kolombia ada James, ada Cuadrado, ya lebih menambah tingkat keseruan. Tapi ya sudahlah, memang seperti itu adanya, dan menurutku tetap bagus, tetap seru karena lumayan didominasi negara-negara langganan. Oke ya. Dan terus aku juga melihat pembagian grupnya menurutku cukup bagus juga. Soalnya menurutku cukup merata ya. Jadi peta kekuatan cukup merata di semua grup. Soalnya gini ya, aku melihat masalah grup A. Jadi gini, semula kan memang istilah itu Qatar sebagai tuan rumah pasti masuk pot 1 berdampingan dengan negara-negara kuat semua, negara-negara top ya. Nah, padahal harusnya misalkan ini tuan rumahnya bukan Qatar, pastinya misalkan Qatar lolos, itu kan pastinya Qatar masuknya bukan pot 1. Mungkin pot 1 bakalan digantikan dengan misalnya Jerman, misalkan seperti itu ya. Nah, tapi dengan masuk seperti itu, dan menurutku masuknya Belanda ke grup A itu menurutku bagus karena jadi kayak merata. Coba bayangkan misalkan Belanda nggak masuk di grup A, misalkan yang masuk di grup A itu lebih misalnya ke Swiss misalnya, Swiss atau mungkin Polandia yang masuk grup A, itu menurutku nanti bakalan Polandia lah, misalnya Polandia masuk grup A gitu ya, itu akan agak timpang peta persaingan. Kayak dulu aku masih ingat tuh di Brasil ya kalau salah ya, itu ada grup-grup yang agak timpang gitu peta kekuatannya. Kayak dulu aku masih ingat kalau nggak salah di Brasil 2014 itu ada grup yang isinya tuh Kolombia, Jepang, Pantai Gading sama Yunani. Itu kan nggak ada negara besarnya gitu loh, maksudku kayak gitu teman-teman. Jadi agak kayak ya kalau aku kurang suka karena gini, yang menurutku ya untuk versiku yang bagus sebuah kompetisi baik itu Piala Dunia, Piala Eropa, yang bagus itu yang istilah itu mengerucut menjadi klimaks. Dalam artian tuh dari grup lolos, semakin lolos semakin ke fase berikutnya itu semakin mempertemukan negara-negara besar semua. Jadi kayak hype-nya tuh terbangun dengan baik gitu loh. Nanti semakin ke perempat final, semifinal itu sudah negara-negara besar semua, partai-partai seru semua, partai-partai besar semua. Nah itu menarik menurutku, dan sekarang ini menurutku berpotensi seperti itu karena masuknya Belanda di grup A seperti itu ya. Jadi menurutku cukup bagus untuk pembagian grupnya, cukup bagus, cukup merata menurutku ya. Kecuali mungkin di Spanyol dan Jerman ya harus bertemu, tapi paling nggak masih oke lah. Nah terus untuk grup neraka, pastinya kita harus berbicara soal grup neraka. Itu menurutku juga banyak potensi grup neraka. Terus kalau dari aku sendiri, grup neraka ada tiga, aku melihat di grup C itu lumayan grup neraka ya, pastinya Argentina, Meksiko, dan Polandia itu bakalan susah untuk memprediksi siapa yang lolos. Terus di grup G itu juga grup neraka menurutku, Brasil, Serbia, Swiss, dan Kamerun. Semuanya berpotensi menurutku bahaya semuanya. Brasil juga nggak bisa memandang remeh, Kamerun pun berbahaya menurutku ya, Serbia, Swiss semuanya berbahaya. Kalau di grup E aku nggak terlalu melihat itu sebagai grup neraka menurutku ya. Kenapa? Nanti akan aku bahas ya. Grup E nggak terlalu menurutku ya. Grup H itu justru menurutku juga cukup seimbang semua grup H ya. Portugal, Ghana, Uruguay, dan Korea Selatan. Dan lainnya pun meskipun menurutku bukan grup neraka, tapi pastinya akan seru juga ya untuk grup-grup yang lain ya. Oke lah, sekarang kita mulai lagi. Kita mulai dulu teman-teman ya untuk prediksinya. Oke, jadi gini. Prediksi ya, kalau ngomongin soal prediksi itu pasti setiap orang itu tuh punya dua versi. Versi dari hati sama versi dari logika. Ya, jadi gini. Kalau dari hati itu tuh yang istilah itu kita ya dari awal tuh jagoin siapa. Istilah itu mau apapun yang terjadi, pokoknya jagoin siapa. Jagoanku ya ini. Istilah tim kesukaan, negara kesukaan seperti itu ya. Nah, kalau dari aku sendiri, dari hati, dari awal itu aku menjagokan dua negara untuk bisa menjuarai Piala Dunia. Ya, yang pertama aku jagoin Kroasia, yang kedua Argentina. Itu dua negara favoritku. Jadi aku akan menjagokan mereka berdua untuk menjadi juara Piala Dunia kali ini. Nah, tapi kan nggak bisa gitu, untuk memprediksi nggak bisa dari hati, kita harus dari logika, oke ya. Nah, sekarang kita mulai ya dari grup A teman-teman ya. Qatar, Ekuador, Senegal, dan Belanda. Jadi kalau dari grup A, aku melihat Qatar sebagai tuan rumah mungkin
menurutku akan mirip-mirip dengan Afrika Selatan di 2010 kemarin. Jadi mungkin kalau melihat grupnya seperti ini kayak kok agak berat ya untuk Qatar untuk bisa lolos ke fase berikutnya, kok kayak agak berat menurutku. Karena saingannya lumayan besar, lumayan berat juga saingannya. Nah, untuk prediksinya menurutku Belanda masih akan bisa mendominasi, akan bisa lolos. Walaupun menurutku persaingan dari Ekuador dan Senegal cukup berat pastinya, tapi menurutku Belanda mungkin masih bisa lolos. Nah, untuk pendampingnya siapa? Antara Senegal atau Ekuador. Mungkin banyak pihak yang lebih menjagokan Senegal, teman-teman. Karena kan ya kita tahu dari faktor Sadio Mane, juga pemain-pemain Senegal lainnya yang merumput di berbagai klub Eropa. Tapi kalau menurutku Ekuador juga berbahaya, teman-teman. Soalnya gini, Ekuador itu salah satu negara Amerika Selatan yang juga punya keunggulan fisik gitu loh. Biasanya negara-negara Amerika Selatan itu kan lebih main secara teknik, kurang fisiknya kurang gitu loh. Maksudnya tuh untuk apa ya, kekuatan fisiknya tuh nggak sebagus negara-negara Afrika atau Eropa seperti itu ya, lebih main teknik kayak misalnya Uruguay, terus Chile itu kan lebih main ke teknik gitu ya. Nah, Ekuador itu menurutku salah satu yang juga sering main bola-bola udara, lebih bermain fisik juga. Nah, menurutku bisa mengimbangi Senegal menurutku. Dan keunggulannya mereka negara Amerika Selatan kadang-kadang tuh juga tetap bermain teknik gitu menurutku ya. Jadi makanya aku kayaknya kalau dari aku lebih menjagokan Ekuador untuk mendampingi Belanda di grup A ya. Walaupun mungkin tipis ya, tapi mungkin menurutku Belanda sebagai juara grup dan Ekuador akan menjadi pendamping di grup A sebagai runner up ya. Oke, sekarang lanjut teman-teman menuju ke grup B. Oke, di grup B Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan 3 negara yang berpotensi lolos. Nah, ini juga menurutku belum bisa diprediksi, soalnya kan masih ada satu slot yang belum pasti. Nah, kalau ngomongin slot yang belum pasti itu dulu, itu kalau dari aku pribadi antara Wales, Ukraina atau Skotlandia, kalau dari aku sendiri aku menjagokan Ukraina untuk lolos ya. Nah, tapi gini, jadi menurutku untuk di grup B siapapun yang lolos nanti, menurutku mungkin Inggris masih bisa mendominasi grup B, masih bisa lolos menurutku ya. Dan persaingan menurutku lebih ringan dibandingkan dengan Belanda di grup A. Lebih ringan Inggris menurutku. Inggris bakalan melenggang mulus menurutku di grup B sebagai juara grup. Dan untuk pendampingnya, lah ini tergantung menurutku. Jadi gini, kalau itu Ukraina yang lolos, aku prediksi Ukraina bakal mendampingi Inggris. Tapi kalau yang lolos adalah Skotlandia, aku memprediksi justru Amerika Serikat yang akan mendampingi Inggris. Kalau Wales ini agak seimbang, tapi mungkin aku tetap jagoin Wales untuk mendampingi Inggris ya. Seperti itu. Untuk Iran mungkin menurutku belum dulu untuk edisi kali ini ya. Kalau kembali lagi ya. Ya negara-negara Asia tuh menurutku masih agak susah untuk berbicara banyak. Walaupun pernah terjadi dulu di 2002 ya. Tapi kan itu menurutku juga faktor tuan rumah juga, Korea ya. Faktor tuan rumah juga. Jadi kayak di luar edisi itu juga Korea nggak bisa berbicara banyak juga gitu. Karena kembali lagi memang harus diakui masih susah untuk negara Asia bisa berbicara banyak karena saingannya terlalu berat. Saingannya Amerika Selatan, Eropa, bahkan Afrika pun menurutku masih lebih di atas negara Asia menurutku ya untuk secara kualitas sepak bola ya. Secara fisik segala seperti itu ya. Oke ya, jadi kayak gitu untuk grup B. Nah ini dia, grup C teman-teman ya. Jagoanku tadi Argentina. Ya, gini, ini bakalan agak susah kalau menurutku dan bakalan mungkin aku nggak tahu ya betul atau salah, tapi mungkin bakalan menjadi sedikit kontroversi. Jadi walaupun aku menjagokan Argentina, tapi kalau aku melihat ada kemungkinan besar Argentina justru mungkin bakalan nggak lolos di sini. Menurutku. Soalnya gini, aku ada dasar, maksudnya itu ada alasannya kenapa kok aku bisa bilang mungkin yang lolos dari grup ini mungkin bakalan Meksiko dan Polandia menurutku. Soalnya gini, aku melihat ya Argentina yang kemarin di Piala Dunia sebelumnya di Rusia di 2018 itu kacau. Kalian bisa lihat sendiri kacau Argentina. Kalah dari Kroasia 3-0. Terus lumayan terseok-seok lah ya. Permainannya menurutku nggak terlalu, ya menurutku agak kurang. Dan mungkin kalian akan bilang, lah Argentina juara Copa America bang. Oke betul Argentina juara. Tapi kalau aku melihat permainan Argentina nggak yang sebagus itu di Copa America teman-teman. Jadi kayak ya nggak yang bagus-bagus banget permainan Argentina. Dan menurutku skuad Argentina sekarang itu menurutku agak, ya sudah beberapa tahun belakangan tuh agak kurang. Ditambah sekarang
pemain-pemain yang dulu itu menjadi andalan sekarang sudah mulai menua semuanya. Messi sudah dimakan usia, Di Maria juga sudah dimakan usia, Aguero sudah pensiun. Nah itu loh, menurutku itu bakalan agak mengganggu Argentina, dan regenerasi pemain menurutku belum berjalan dengan baik. Dan aku gini ya, jujur aku melihat Argentina dari era Piala Dunia 2014 itu tuh lini pertahanan agak timpang gitu. Jadi menurutku agak timpang di skuad Argentina. Jadi kayak di depan tuh bagus banget, tapi semakin ke belakang tuh semakin kurang. Tengah ke belakang tuh kurang menurutku, kualitasnya kurang menurutku. Jadi gini ya, kurangnya kenapa? Coba dilihat aja. Contoh bandingkan aja dengan Brasil lah, yang satu konfederasi sama-sama tim besar. Bandingkan aja soal sekarang masalah ngomong di back lah, istilah di back ya. Back. Siapa backnya Argentina? Bandingkan dengan backnya Brasil. Main di mana pemainnya? Itu jelas terlihat bahwa kayak back-backnya Argentina itu tuh masih levelnya masih di bawah back-backnya Brasil menurutku. Contoh di Brasil kita lihat tuh, ada Marquinhos main di mana? Eder Militao main di mana? Thiago Silva main di mana? Terus dan lain-lainnya kan bisa sebutin satu-satu sendiri itu main di mana. Terus yang di tengahnya Brasil. Kita ngomongin back dulu ya. Argentina coba siapa? Otamendi sekarang enggak ya? Jerman Pezzella main di mana? Betis. Terus Martinez Quarta main di mana? Fiorentina. Bandingkan dengan tadi back-back Brasil, teman-teman. Tagliafico. Seperti itu. Terus tengahnya, sekarang kita bandingkan tengahnya, teman-teman. Brasil, kita lihat modal-modal kayak Fabinho, Casemiro. Terus belumnya di sekitaran gelandang serang ada Vinicius, ada Neymar. Terus ya gitu, main di mana semua. Sudah istilah itu sudah betul-betul kelas A semua tuh. Tapi di Argentina sekarang ini bahkan menurutku lebih siapa? Akunya. Terus yang paling penting mungkin Rodrigo de Paul. Lainnya kayak Guido Rodriguez. Agak kurang, masih lumayan ada gap dengan Brasil gitu. Jadi kayak semakin ke belakang semakin kurang. Mungkin di depan yang paling mending menurutku. Masih ada Messi, Di Maria, Lautaro, Dybala, Icardi. Itu yang masih mending di depan menurutku. Tapi semakin ke bawah tuh agak timpang, kurang. Kiper jelas juga kita lihat ya. Kiper, gampangnya kiper. Alisson, Ederson main di mana? Sedangkan Argentina, Emi. Ya bagus sih, tapi baru-baru ini aja. Tapi yang sebelumnya kita lihat siapa yang kiper Argentina? Leo Franco. Terus siapa namanya malah lupa, yang mantan Sergio Romero. Nah, jadi menurutku agak kurang untuk Argentina ya. Dan masalah kembali lagi sekarang, Messi sudah mulai dimakan usia. Kita lihat bagaimana performa Messi di PSG sudah nggak sebagus Messi beberapa tahun belakangan waktu masih di Barcelona. Jadi itu menurutku akan agak kesulitan mungkin Argentina. Menurutku ya bakalan kesulitan untuk kali ini. Dan misalkan bisa lolos pun menurutku nggak akan, kalau juara kayak susah untuk Argentina. Berat menurutku. Butuh keajaiban, butuh keberuntungan pastinya ya. Sorry buat para fans Argentina, aku juga fans Argentina. Kalau jujur sebetulnya aku mendukung Argentina. Sampai sekarang aku menjagokan Argentina juara, tapi kalau melihat kayak gitu kayaknya menurutku susah. Aku melihat mungkin Argentina bakal nggak lolos. Yang lolos mungkin Polandia dan Meksiko untuk grup ini ya. Untuk juara 1-2-nya ya antara dua itu aku nggak tahu. Bahkan antara Polandia atau Meksiko. Seperti itu ya. Oke lanjut, kita menuju ke grup D teman-teman ya. Grup D, negara yang belum lolos ada Uni Emirat Arab, ada Australia, dan ada Peru. Aku menjagokan Peru untuk lolos teman-teman ya. Karena kembali lagi ya faktor bukan sebetulnya aku bukan diskriminasi negara Asia, tapi memang masih itu bisa dibilang tuh masih harus diakui itu kadang-kadang tuh memang ya istilah untuk sepak bola itu tuh memang lebih condong mengarah ke Amerika Selatan atau Eropa seperti itu. Dan Peru memang memang bukan negara Amerika Selatan yang besar, tapi menurutku Peru juga memiliki kualitas gitu menurutku ya. Jadi kayak Peru belakangan ini memang bagus gitu. Memang bagus Peru. Jadi menurutku aku lebih jagoin Peru di sini ya. Sorry, bukannya masalah Asia gitu enggak, tapi maksudnya tuh ya menurutku memang untuk sepak bola masih lebih cenderung ke itu ya, Amerika Selatan atau Eropa. Aku jagoin Peru untuk lolos. Nah, jadi gini, menurutku siapapun kali ini ya, siapapun yang lolos itu mungkin tetap jagoanku tetap Prancis dan Denmark yang lolos di grup ini. Meskipun Peru lolos pun menurutku nggak akan bisa, susah untuk bisa lolos karena menurutku Denmark juga punya kualitas. Prancis apalagi nggak usah diomong, Prancis adalah kandidat kuat juara
seperti itu ya. Jadi menurutku ini grup yang bisa bilang nggak terlalu neraka menurutku ya, lebih ke itu si Prancis dan Denmark. Oke lanjut ya, grup E. Nah tadi tuh, kenapa aku bilang grup E bukan grup neraka? Menurutku hampir-hampir mirip dengan di grup D tadi. Memang Spanyol bertemu dengan Jerman, tapi menurutku saingan yang lainnya menurutku nggak terlalu bisa berbuat banyak menurutku. Oke mungkin kita juga berkaca di Piala Dunia sebelumnya, Korea Selatan bisa mengalahkan Jerman saat itu. Tapi menurutku kejadian seperti itu tuh jarang terjadi 2 kali gitu loh. Jarang, kecuali itu klub besar dan klub besar ya. Tapi itu istilahnya dulu Korea Selatan kan istilahnya itu sebagai underdog lah ya, underdog. Dan kejadian kayak gitu tuh ya susah untuk bisa terjadi 2 kali. Menurutku kali ini Jerman bisa, cukup siap. Menurutku yang lolos ya tetap Spanyol dan Jerman. Nah kalau untuk negara satunya Costa Rica atau Selandia Baru, aku pegang Costa Rica di sini ya. Tapi kembali lagi ya, Costa Rica pun menurutku ya bakalan nggak terlalu bisa berbuat banyak menurutku ya. Bahkan mungkin aku lebih kali ini ya, mungkin aku lebih mengunggulkan Jepang dibandingkan dengan Costa Rica mungkin. Tapi tetap ya menurutku Jerman, Spanyol mungkin tidak akan terbendung untuk lolos menuju ke 16 besar. Berikutnya di grup F. Ini oke, Kroasia jagoanku teman-teman ya. Tapi gini ya, ini lumayan seru juga menurutku. Belgia menurutku bakalan lolos. Belgia bakal lolos. Lah untuk pendampingnya ini agak cukup bingung juga ya, karena menurutku Maroko itu bisa menjadi pengganggu. Kalau Kanada mungkin menurutku akan belum lah. Kalau Kanada belum mungkin. Meskipun oke, mereka punya beberapa nama besar juga seperti Alphonso Davies. Terus aku lupa, ada lagi tapi aku lupa ya. Kanada ada lagi lupa tapi teman-teman ya. Nah, tapi menurutku Kanada nggak akan terlalu bisa berbuat banyak di sini. Lebih ke Maroko menurutku lah. Maroko malah bahaya menurutku. Karena banyak pemain-pemain hebat di Maroko. Amin Harit, Hakimi, terus Sofyan Amrabat, dan lain-lain, masih banyak nama-nama besar di Maroko. Menurutku itu bakalan cukup membahayakan Kroasia maupun Belgia. Tapi kalau Belgia menurutku masih punya kualitas lah. Belgia masih punya kualitas dengan nama-nama besarnya. Walaupun sudah agak berkurang menurutku ya. Masa keemasan Belgia sudah mulai agak lewat menurutku ya. Tapi menurutku Maroko bisa menjadi pengganggu. Tapi gini ya, kembali lagi, aku mungkin ini 11-12 sama Kroasia menurutku. Karena Kroasia sendiri menurutku ini sedang fase transisi juga. Istilahnya pemain yang era keemasan Kroasia itu sudah mulai menua semuanya. Dan regenerasi belum akan terlalu berjalan dengan baik menurutku dari Kroasia. Mungkin aku pegang Maroko yang lolos teman. Aku klub jagoanku malah aku prediksi gak lolos semua. Tapi ya gimana ya, soalnya gini, kembali lagi faktanya gitu loh. Kroasia itu bagus memang, tapi Kroasia sekarang itu sudah bukan Kroasia yang dulu. Kroasia yang dulu masih ada Ivan Rakitic, Modric masih prima, Perisic masih prima, tapi sekarang Rakitic sudah pensiun, Mandzukic sudah pensiun. Terus Modric sudah lumayan menua, meskipun belum terlalu menurun performanya, tapi betul-betul kayak Modric sebagai one man show di situ gitu loh. Kalau kita melihat di Piala Eropa kemarin tuh betul kayak lainnya tuh kurang menurutku. Kovacic masih belum terlalu bisa menggantikan peran dari Rakitic. Brozovic ya nggak terlalu yang menonjol menurutku. Perisic masih oke, tapi pasti sudah menurun juga untuk Perisic, dan penggantinya masih belum teman-teman. Vlasic juga masih belum terlalu menurutku. Terus di depan, nah faktor utama juga di depan ya. Sepeninggal Mario Mandzukic itu agak mandul Kroasia, kayak belum menemukan striker tepatnya sebagai goal getter. Nggak ada teman-teman, aku nggak menemukan striker yang bagus di Kroasia sejauh ini. Ante Budimir nggak terlalu, terus Andre Kramaric juga sama aja. Ante Rebic juga kemarin kita lihat di Euro kayak gitu, mandul banget Rebic ya, nggak bisa ngapa-ngapain Rebic. Jadi menurutku itu faktor utama Kroasia sekarang bukan Kroasia yang dulu. Jadi Kroasia butuh menemukan lagi pemain-pemain yang sebagai suksesor. Harus segera regenerasi Kroasia, kalau enggak akan tertinggal menurutku. Dan kali ini kayak akan melihat Maroko mungkin yang akan mendampingi Belgia menurutku ya. Maroko mungkin yang akan mendampingi Belgia ya. Oke, grup G ini bakalan sangat-sangat seru, grup neraka teman-teman ya. Brazil nggak bisa menganggap remeh, Serbia dan Swiss, Kamerun juga. Soalnya gini, Brazil itu menurutku malah kebalikannya Argentina teman-teman ya. Jadi kalau Argentina tadi aku bilang bagus di depan, tapi semakin ke belakang semakin buruk. Maksudnya kualitasnya nggak sebagus di depan. Kalau Brazil aku justru melihat dia bagus di semua lini kecuali di striker. Brazil itu sejauh ini nggak punya striker murni yang betul-betul menjadi goal getter. Istilah gampangannya kasarnya bilang aja
Brasil nggak punya sosok seperti Robert Lewandowski atau seperti Karim Benzema yang betul-betul striker, bertugas murni mencetak gol dan subur banget. Itu Brasil nggak punya. Sudah beberapa lama. Siapa coba? Firmino. Firmino menurutku bukan striker murni, dia lebih bertipikal false nine. Dulu awalnya waktu di Hoffenheim, Firmino juga sebagai gelandang serang, AMF. Terus siapa lagi? Gabriel Jesus. Dia juga menurutku bukan yang striker murni dan belum terlalu yang bagus. Siapa lagi? Neymar juga bukan striker murni. Nggak punya teman. Setelah Ronaldo gundul, Ronaldo Brasil dulu, itu Brasil kayak kehilangan sosok striker murni. Bahkan di Piala Dunia 2014 waktu itu, siapa yang mereka? Fred kalau salah, striker Fred ya. Fred juga kayak terlalu dipaksakan masuknya Fred waktu itu ya. Kayak karena nggak ada stok lain gitu menurutku ya. Jadi makanya itu Brasil bagus, tapi kayak nanti bakalan mengandalkan kayak kolektivitas tim karena nggak punya sosok goal getter di depan menurutku ya. Itu menurutku permasalahan utama Brasil di situ. Memang nggak ada slot menurutku ya, nggak ada yang siapa ya pemain yang betul-betul kayak Ronaldo zaman dulu atau kayak Romario. Nah, nggak punya sosok itu untuk Brasil. Cuma tetap kita, maksudnya aku tetap mengunggulkan Brasil pasti ya, karena memang dia di semua lini bagus semua. Kedalaman squad juga sangat-sangat bagus untuk Brasil, semuanya bagus memang. Bagus untuk Brasil, bagus ya. Dan ini bakalan cukup ketat ya. Serbia pun nggak bisa dipandang remeh. Kita tahu ada Dusan Vlahovic yang sangat-sangat on fire belakangan ini, Vlahovic. Terus belum juga nama-nama lainnya di Serbia sangat-sangat bagus juga. Cuman aku tetap, ya menurutku Brasil akan lolos sebagai juara grup dan mungkin pendampingnya lebih tetap Swiss ya menurutku ya. Swiss soalnya juga sedang bagus-bagusnya juga Swiss ya. Skuadnya juga sedang, ya bisa bilang lumayan on fire juga untuk Swiss ya. Oke, berikutnya ke grup H teman-teman ya. Grup H ini juga sangat seru teman-teman ya. Portugal, pasti kita nggak bisa mengesampingkan Portugal. Terus Uruguay, salah satu kekuatan Amerika Selatan juga ya, sama dengan Brasil dan Argentina. Korea juga cukup bagus, dan Ghana ini menarik teman-teman ya. Ghana itu katanya beritanya ya, ini belum fix, belum pasti, tapi mulai tersebar rumor katanya Ghana itu siap menaturalisasi 3 pemain bintang sebelum Piala Dunia nanti. Hudson Odoi, Tariq Lamptey, dan Iñaki Williams. Wow, ini bakalan seru. Makanya tadi aku juga bilang belum bisa diprediksi. Kalau sekarang, posisinya sekarang, aku mungkin akan tetap prediksi Portugal dan Uruguay yang lolos. Mungkin Uruguay sebagai juara grup kalau aku ya. Sekarang ini. Dengan kondisi Ghana belum melakukan itu. Tapi misalkan nanti beneran kejadian Ghana menaturalisasi 3 pemain itu, peta kekuatan akan berubah teman-teman. Bayangkan masuknya Iñaki Williams, Hudson Odoi, dan Tariq Lamptey itu pasti akan menambah kekuatan Ghana cukup besar pastinya. Itu bakalan mengganggu Portugal dan Uruguay menurutku ya. Kayak gitu. Jadi makanya untuk sementara ini aku prediksi Portugal dan Uruguay yang akan lolos. Seperti itu ya. Ya, oke. Jadi itu sudah semua. Grup A, Belanda Ekuador. Grup B, Inggris dan Ukraina. Ya, nggak tahu, itu masih belum tahu. Soalnya juga belum pasti Ukraina ya. Grup C, aku mungkin Polandia dan Meksiko. Grup D, Prancis, Denmark. Grup E, aku lebih mengunggulkan Spanyol dan Jerman. Di grup F, Belgia dan Maroko. Di grup G, Brasil dan Swiss. Di grup H, Uruguay dan Portugal. Nah, sekarang siapa yang juara menurutku teman-teman? Menurutku gini, yang juara ya, kalau Belanda mungkin aku coret dulu dari grup A ya. Aku ngomong klub yang besar aja ya. Belanda aku coret dulu. Kenapa? Karena kembali lagi Belanda itu mirip-mirip kayak Brasil. Jadi Belanda sudah mulai membaik skuadnya. Tapi kayak juga nggak punya, sekarang ini belum punya tipikal striker yang bisa diandalkan. Siapa sekarang mengandalkan siapa? Weghorst. Weghorst menurutku belum bisa dibilang striker top yang kelas A. Menurutku belum bisa dibilang seperti itu untuk Wout Weghorst. Terus untuk Doniel Malen, dia bagus. Malen punya potensi, tapi sekarang ini juga masih belum matang banget untuk Doniel Malen. Masih butuh diasah lagi. Istilahnya mungkin butuh beberapa tahun lagi untuk membuat Doniel Malen tuh matang sempurna. Seperti itu ya. Jadi makanya kurang memiliki striker yang mematikan untuk Belanda. Jadi menurutku belum untuk Belanda untuk kali ini. Inggris kayak potensinya tuh besar Inggris sebetulnya ya. Potensinya besar Inggris, tapi kayak kurang bisa dimanfaatkan dengan baik itu. Nggak tahu kenapa ya. Kayak Sancho itu bagus, tapi setelah pulang ke MU jadi agak menurun. Terus kemarin di Piala Eropa juga nggak terlalu banyak dimainin untuk Sancho.
Foden juga sama, nggak terlalu banyak dimainkan untuk di Piala Eropa kemarin. Ya maksudnya main tapi itu nggak yang reguler gitu loh. Menurutku Inggris mungkin belum, masih butuh waktu lagi untuk Inggris ya. Terlalu cepat kan, dari cuma hanya setahun menurutku nggak akan. Kayak kemarin Inggris tuh ya bagus mainnya sebenarnya, tapi juga menurutku masih kurang di situ ya. Kayak kadang-kadang tuh kurang konsisten juga untuk Inggris, terus juga ya itu kurang, potensinya tuh kurang bisa maksimal loh para pemain muda, walaupun sebenarnya ada potensi seperti itu untuk Inggris ya. Itu menurutku Inggris belum, mungkin belum untuk Inggris ya. Argentina lewat tadi kan, ya aku prediksi dan sudah aku bahas untuk Argentina ya. Prancis, nah nih Prancis menurutku salah satu kandidat juara, aku skip dulu. Prancis kandidat juara, Spanyol, Jerman kandidat juara semua, aku skip dulu. Belgia, Belgia kayak menurutku kayak tadi aku bilang, masa keemasan Belgia sudah agak lewat. Belum yang betul-betul lewat, tapi sudah agak lewat. Karena kita tahu kayak Eden Hazard sudah menurun drastis, nggak seperti dulu lagi. Terus KDB juga sudah mulai menua, walaupun masih oke, tapi menurutku sudah mulai agak menurun. Lukaku sudah mulai menurun juga performanya. Jadi kayak Belgia mulai menurun. Ada regenerasi lumayan, tapi tuh belum yang betul-betul matang. Kayak Jeremy Doku, itu tuh bagus kemarin di Euro mainnya bagus, tapi itu belum yang matang. Butuh waktu lagi. Butuh waktu beberapa tahun lagi, 2-3 tahun lagi, mungkin Piala Dunia next. Kalau talenta muda Belgia bisa matang semua, mungkin itu baru mulai lagi. Karena sekarang yang era kemasan Belgia yang kemarin itu Lukaku, KDB, terus Hazard itu sudah mulai dimakan usia. Axel Witsel itu sudah mulai dimakan usia semuanya. Jadi menurutku kok kayak belum untuk Belgia. Brasil kayak tadi permasalahan menurutku ya, kurang di striker, nggak punya striker yang mematikan sama kayak Belanda. Portugal, nah Portugal menurutku juga belum, soalnya tuh Portugal itu terlalu Ronaldo sentris nanti bakalnya. Jadi menurutku ya pribadi ya, justru kelemahan Portugal ada di Ronaldo itu sendiri. Istilah Ronaldo itu kayak bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi bagus, kadang-kadang kalau dia mainnya bagus, dia bagus. Tapi di satu sisi kadang malah membebani tim sendiri. Karena otomatis dengan masih Ronaldo, apa-apa Ronaldo. Nanti corner ngarahnya ke Ronaldo, umpan Ronaldo, semua Ronaldo, free kick Ronaldo, semua Ronaldo. Padahal maksudnya Ronaldo sekarang ini sudah nggak bisa sestabil yang dulu. Sudah mulai dimakan usia, kadang bagus, kadang nggak, kadang kurang. Makanya itu menurutku ini justru malah Ronaldo itu menurutku akan menjadi, bisa jadi akan menjadi bumerang bagi tim. Karena itu kembali lagi, jadi tim kayak nggak bisa bermain secara tim, nggak bisa bermain secara kolektif semuanya ke Ronaldo. Itu menurutku akan bisa bilang menjadi penghambat dari Portugal itu sendiri. Menurutku seperti itu untuk Portugal, jadi kayak mungkin belum untuk Portugal juara. Nah, jadi kandidat kuatku ada 3, Prancis, Spanyol, dan Jerman. Dan langsung aja ya, aku pegang Spanyol teman-teman untuk juaranya mungkin. Aku pegang Spanyol, kenapa? Jadi alasannya gini, untuk Prancis, menurutku Prancis itu terlalu banyak pemain yang bagus, yang kelas dunia, dan kadang-kadang tuh takutnya tuh nanti kayak ego masing-masing gitu loh. Ego masing-masing, dan kadang-kadang juga menjurus ke Mbappe sentris juga, semuanya ke Mbappe, dan kadang-kadang tuh terlalu menumpuk pemain bintang semua menurutku ya. Jadi kayak nanti kolektivitasnya juga kadang-kadang di situasi tertentu agak kurang, jadi kayak individualistis nantinya. Maksudnya itu nanti jadi kayak ya ego masing-masing bintang gitu loh. Kayak halnya sekarang PSG gitu loh. Terlalu banyak pemain bintang dalam satu tim yang betul bintang semuanya. Prancis juga sama, meskipun nggak ada Neymar, nggak ada Messi, tapi mereka punya Griezmann, punya Pogba, punya Kante, itu bintang semua. Masalahnya ada Varane, itu semuanya berlabel super bintang semuanya gitu loh. Benzema itu super bintang semuanya. Jadi menurutku terlalu overpowering menurutku ya, mungkin untuk Prancis. Jadi kayak aku coret Jerman atau Spanyol. Menurutku aku lebih ke Spanyol, karena Spanyol di Euro kemarin mainnya bagus. Pemain-mainnya tuh gini, alasanku Spanyol ya. Kemarin di Euro kemarin Spanyol mainnya bagus. Pemainnya muda-muda semua, dan muda-muda itu sudah mulai mendekati usia-usia keemasan. Seperti itu. Dan sekarang faktor Barcelona juga lagi bagus kan, lagi meningkat. Dan pelatih mereka sekarang adalah Luis Enrique ya. Istilahnya itu Enrique juga mantan Barcelona menurutku, dan pemain yang dipanggil pun juga lumayan banyak pemain Barcelona. Ada Busquets, ada Jordi Alba, terus Pedri, dan sekarang ini juga mulai mungkin Gavi bisa masuk, nggak tahu juga nanti siapa yang dipanggil, tapi pada masa itu bagus semua. Dan menurutku mungkin bakalan mirip kayak menjurusnya kayak Barcelona,
Spanyol di 2010 kayak lebih bermain ala-ala Barcelona, karena ya kembali lagi ya faktor Enrique dan para pemain Barcelona dipanggil, dan Barcelona sekarang sedang lagi naik daun. Terus pemainnya itu potensial semua menurut, dan lumayan sudah agak matang. Nama-nama seperti Dani Olmo, terus Pau Torres, Ferran Torres, terus Pedri, itu sudah mulai matang semuanya. Oyarzabal, itu tuh sudah bakalan nanti menurutku bakalan bagus dan bermainnya kolektif untuk Spanyol menurutku ya, bermain secara tim, tidak mengandalkan satu sosok bintang yang nanti istilah kayak tadi Mbappe sentris, Messi sentris, Ronaldo sentris kayak seperti itu. Dia bermain secara tim, secara kolektivitas, siapapun bisa mencetak gol. Menurutku aku kok memprediksi ini bakalan Spanyol lagi, menjadi eranya Spanyol lagi. Menurutku bakalan kayak gitu. Untuk Jerman sih sebetulnya lumayan Jerman ya, tapi kadang-kadang tuh Jerman tuh juga angin-anginan ya, nggak tahu, kadang-kadang tuh bagus tapi kadang-kadang kayak susah mencetak gol juga. Di beberapa era tuh agak susah mencetak gol, karena sekarang Jerman tuh juga agak kekurangan striker menurutku ya. Striker yang murni betul-betul striker goal getter tuh agak kurang juga untuk Jerman. Cuman Jerman menurutku di semua lininya tuh lumayan merata banget menurutku untuk Jerman. Tuh kayak sekarang ini kayak Havertz juga bagus. Terus lain-lainnya tuh cukup merata gitu loh di semua lini ya. Seperti itu. Sebetulnya juga cukup potensi juga untuk Jerman, tapi menurutku kembali lagi kekurangan striker juga. Siapa? Ngandelin siapa? Werner sementara ini masih belum. Mungkin menurutku harus berani untuk mengorbitkan pemain muda yang baru untuk Jerman ya. Mas itu untuk, soalnya jangan pasang Gnabry di striker kayak dulu Euro. Gnabry main di striker atau Werner menurutku agak kurang sementara ini. Harus cari striker yang betul-betul goal getter di depan, seperti itu ya. Ya kayak gitu teman ya. Belum fix ini, tapi kira-kira mungkin kalau gambaran kasarnya sekarang aku pegang Spanyol untuk juara. Dan kira-kira lolos tadi kayak gitu. Ya, gimana prediksi kalian teman-teman ya? Coba kalian prediksi siapa juaranya. Mungkin kalau mau ketik panjang, prediksi siapa yang lolos dari grup. Ya udahlah, oke segitu dulu satu episode hari ini ya. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, komen di bawah, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.